Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah hari ini di Minggu Misericordias Domini tertulis dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Jemaat dan keluarga yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setiap manusia atau setiap orang pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tidak ada manusia yang hanya kekurangan saja. Tidak ada manusia yang hanya mempunyai kelebihan. Tetapi seperti yang kita katakan, setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tidak ada yang sempurna. Itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam firman ini. Dalam memulai pengajarannya di pasal 3 ini. Ia menyatakan, ia menerangkan kelebihan dari orang Yahudi, yaitu bahwa kepada mereka Allah dipercayakan firman atau hukum Taurat itu, seperti dikatakan di ayat 2. Tetapi sekaligus juga Paulus menyatakan kekurangan dari orang Yahudi itu, bahwa mereka gagal untuk memelihara, untuk melaksanakan firman Tuhan atau hukum Taurat Tuhan itu. Mereka gagal memeliharanya. Mereka tidak setia. Kemudian dari pernyataan itu kita lihat bahwa Paulus membuat pengajaran tentang kesetiaan Allah diperhadapkan dengan kesetiaan manusia. Dan itu juga menjadi pengajaran bagi kita sekarang ini. Jemaat dan keluarga yang dikasihi Yesus, kalau berbicara tentang kesetiaan manusia, kesetiaan kita biasanya adalah bersyarat.
Bisa dikatakan kesetiaan kita adalah kesetiaan ada apanya, bukan apa adanya. Kesetiaan manusia biasanya kesetiaan yang menunggu, kesetiaan yang reaktif, kesetiaan yang boleh kita katakan kalau atau jika. Artinya kita setia jika orang lain setia, jika orang lain baik. Kita setia kalau ia dapat percaya. Tetapi jika orang lain itu tidak setia, tidak dapat dipercaya, kita juga mungkin akan menunjukkan ketidaksetiaan. Kita juga akan menunjukkan kecurangan. Kita akan membalasnya dengan tidak setia. Kalau begitu jemaat yang kasih Yesus Kristus, bagaimanakah dengan saat ini? Apakah kita masih setia kepadanya jika masalah ini atau pandemi ini, virus ini masih berlanjut? Kiranya kita mau jawab bahwa kita masih setia kepadanya. Itu sebabnya kita beribadah minggu ini, patupahun permingguan kepadanya, walau hanya dengan keluarga kita dan di rumah kita masing-masing. Jemaat dan keluarga yang dikasihi Yesus, berbeda dengan manusia. Allah tetap setia kepada umatnya Israel, umat yang dipilihnya, umat yang mengikutinya. Walau Israel, bangsa Israel atau orang Israel sering tidak setia kepadanya. Walau kita sering ingkar janji. Namun ketidaksetiaan orang Yahudi dan ketidaksetiaan kita tidak bisa merusak kesetiaan Allah. Sebab kesetiaan Allah adalah kesetiaan yang sejati dan kesetiaan Allah adalah karakternya. Itu yang dikatakan oleh kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Disebutkan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itulah sifat dan keberadaan Allah, yakni setia. Allah tidak mungkin menyangkal keberadaan dirinya sendiri, sehingga tidak mungkin Allah tidak setia. Meskipun manusia ingkar janji, tidak setia kepadanya. Artinya kesetiaan Allah tidak tergantung kepada kesetiaan manusia. Seperti dikatakan ayat 3, keberadaan Allah adalah setia sekarang dan selamanya. Jemaat dan keluarga yang dikasihi Yesus, pertanyaan selanjutnya bagi kita adalah, jika Allah setia, jika Allah Maha Kasih, apakah kita harus melakukan dosa agar nampak kesetiaan Allah, agar nampak kemahakasihan Allah? Apakah Tuhan menghukum kita kalau kita melakukan dosa? Toh Dia adalah setia, Dia adalah Maha Kasih. Kita mau jawab melalui firman ini, bahwa Allah akan menghukum manusia jika melakukan dosa, apalagi dosa yang berulang. Allah menghukum manusia yang tidak setia kepadanya. Sebab hukuman yang dilakukan oleh Allah adalah bahagian dari kesetiaannya.
Yang Tuhan benci adalah dosa yang dilakukan, bukan orang yang melakukan dosa itu. Artinya kalau Tuhan menghukum manusia adalah supaya ia meninggalkan dosanya dan kembali ke jalan Tuhan, ke jalan yang benar. Artinya di sini kita melihat bahwa hukuman Allah adalah bahagian dari kesetiaannya. Allah tidak mau manusia itu mati di dalam dosanya. Itu juga yang menunjukkan bahwa Allah Maha Adil. Jemaat dan keluarga yang dikasihi Yesus, firman ini mengajak kita, karena Allah yang kita kenal adalah Allah yang setia. Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia, agar kita meladani dan mengikuti kesetiaan Allah. Artinya Allah setia. Jika Allah setia, maka kita juga harus setia kepadanya. Setia terhadap apa yang dipercayakan kepada kita, jauh dari kecurangan. Setia dan mengikuti, mempercayai Yesus. Itu semua kita tunjukkan di masa pergumulan bersama ini. Hanya orang yang setia kepada Allah, maka ia juga akan setia terhadap sesamanya. Orang yang demikianlah yang dapat dipercaya atau haposan. Jadi orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya dalam semua pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Karena itu, marilah kita menjadi orang yang setia, terlebih setia mengikut Yesus. Sehingga kita dapat dipercaya selama kita hidup dunia ini, meneladani Allah kita yang setia. Minggu ini, di Minggu Misericordias Domini, mengajak kita bahwa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kita yang mendiami bumi ini, terlebih yang menyatakan diri percaya kepadanya, tunjukkan kasih setia Tuhan dimanapun kita berada, yang kita terima dalam segala tugas dan tanggung jawab kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati kami. Kiranya Engkau mendiami hati dan jiwa kami, sehingga kami tetap setia kepadamu, walau terkadang tidak seperti apa yang kami inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih dalam masalah saat-saat ini, Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami mohonkan berikan kebijaksanaan kepada pemerintah kami agar dapat mengatasi pandemi ini. Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati dimanapun mereka berada, sehingga mereka tetap sehat dan setia mengikut Engkau. Demikian juga Engkau berkati jemaatmu, gerejamu, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, ampunkan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.